Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan hasil dari Super Sunday mempertemukan dua tim yang bertabur bintang. Chelsea menghadapi Liverpool di Stamford Bridge berakhir imbang 1-1. Banyak momen-momen drama-drama yang terjadi dalam pertandingan ini, termasuk ada 4 gol yang lahir, tapi hanya 2 yang diakui, 2 lagi harus melalui VAR dan tidak disahkan karena kedapatan offside. Itu termasuk gol dari Mohamed Salah di pihak Liverpool dan gol Ben Chilwell di kubu Chelsea. Namun pertandingan ini diawali dengan gol pembuka dari Luis Diaz. Ada aksi dari Mohamed Salah yang memberikan assist yang diselesaikan dengan baik oleh Luis Diaz. Dan akhirnya Axel Disasi mengawali debut dia, yaitu pertama kali bermain di Stamford Bridge dengan Chelsea setelah dia diambil dari AS Monaco. Dan pemain bertahan ini mampu untuk bisa mengubah keadaan, menyamakan 1-1 setelah menerima umpan dari Ben Chilwell. Dan dia lolos dari pemain-pemain belakang Liverpool, termasuk ada Van Dijk di sana, dan Trent juga gagal untuk bisa menghadang, dan dia bisa menyelamatkan Chelsea dalam duel ini. Namun yang perlu saya tekankan di sini menariknya bahwa Chelsea biasanya itu kalah kalau bicara dalam penguasaan bola melawan dengan Liverpool sejauh ini. Tapi dalam pertandingan ya waktu setempat ya kemarin malam, Chelsea tampil luar biasa. Ya, walaupun banyak pemain-pemain mereka yang sudah meninggalkan Chelsea ya, termasuk Mason Mount ke MU, Kai Havertz juga ke Arsenal, Mateo Kovacic pergi ke City, Pulisic dan Loftus-Cheek pergi ke AC Milan, ya termasuk Koulibaly dan Mendy ke Liga Arab. Tapi mereka oke bermain di kandang dengan kontrol permainan ada di Enzo Fernandez dan Conor Gallagher. Dua pemain atau dua elemen penting yang ada di garis tengah yang ditempatkan oleh Pochettino dalam pertandingan ini ketika mereka bermain dengan bola 3-4-3 atau 3-4-2-1 karena meninggalkan Nicolas Jackson. Di depan, di belakangnya ada Chukwuemeka dan juga dengan Sterling. Nah, 4 pemain yang ada di tengah itu ya bagaimana Reece James dan Ben Chilwell bermain di sisi flank, dan Gallagher dan Enzo yang sangat baik, terutama Enzo Fernandez. Jadi saya pikir layak kalau pemain Argentina ini dinobatkan sebagai man of the match. Dia tidak mencetak gol memang. Ya tanpa gol, tapi kita bisa kontribusi dia luar biasa bersama dengan Chelsea dalam pertandingan ini. Selalu bisa memenangkan duel, 6 dari 10 duel yang terjadi ya di 6 dia bisa memenangkan. Luar biasa bagi pemain ini dan bermain full, diberikan kesempatan oleh Pochettino dalam pertandingan melawan Liverpool. Thiago Silva di belakang mengontrol walaupun sudah berumur, tapi dia masih sangat tenang. Intercept itu bagus sekali untuk bisa mengawal di jantung pertahanan. Ada Axel Disasi di sana dan Colwill yang membantunya, dan Robert Sanchez ya, ex penjaga gawang Brighton and Hove Albion juga tampil oke di bawah Mister ya, dan dia mengawali debut dengan baik dan tidak kalah. Nah, itu saya bilang tadi, penguasaan bola yang tinggi dari Chelsea ini memang jarang terlihat kalau bermain dengan Liverpool. Sampai 65%, Liverpool dengan 35%. Bahkan saya pikir untuk pertama kali mereka unggul di dalam bagaimana mereka bisa operan mereka yang sangat tinggi ya, hampir menyentuh 700 kali kalau bisa dilihat di sini, dengan 692 kali operan ya, perpindahan bola dari kaki ke kaki. Ini jarang terlihat kalau menghadapi Liverpool ya. Liverpool sendiri aja tidak bisa menyentuh sampai 400 kali, cuma 377 kali sentuhan bola. Jadi kalau saya bilang ini termasuk kecil bagi Liverpool ya, di saat mereka menghadapi Chelsea ya dengan dominasi bola, penguasaan bola atau ball position yang sangat tinggi. Ini luar biasa bagi Pochettino yang dia mainkan pola dia atau taktik dia menghadapi Liverpool. Memang mereka hanya 10 kali tembakan, tapi dengan 3 on target oke. Ya 3-4 on target bagus dibandingkan dengan Liverpool hanya 1 on target. Walaupun ada percobaan 13 kali mereka menembak, dan satu-satunya on target itu datang dari gol Luis Diaz. Penampilan memang harus diakui bagi Alisson Becker karena ada 2 ya kesempatan yang terbaik diciptakan oleh Chelsea lewat Ben Chilwell dan Nicolas Jackson. Itu dimentahkan oleh Eli Becker.
Kalau tidak ada Eli Becker juga, ini gawang Liverpool sudah kebobolan bisa 3 kali dan mereka akan kalah. Hanya berkat ketenangan dia di bawah Mister, sehingga meluputkan Liverpool dari kebobolan. Nah, ini ada kelihatan celah di Liverpool di belakang, memang perlu untuk mereka bisa mengambil pemain belakang memang, terutama di bek tengah. Karena kalau saya lihat ini, ya Van Dijk oke bermain ya kemarin, tapi Konate sering jerobos, sering bisa dilewati lawan. Jadi memang mereka perlu untuk satu bek kuat di tengah. Ya, sementara Robo di kiri juga tampil tidak maksimal, termasuk dengan Trent yang ada di sisi kanan. Walaupun Trent coba akhir-akhir ini didorong untuk ke tengah, tapi dia kemarin tuh banyak membuat ada beberapa kesalahan yang dibuat oleh Trent. Mac Allister juga yang tampil, ya kita akan lihat debut dia bersama dengan Liverpool di IPL. Juga saya pikir bukan bermain jelek, bukan, tetapi tidak seperti Enzo bermain luar biasa. Dan dia memang tidak terbiasa bagi Mac Allister ini untuk bisa bermain lebih dalam. Karena ini sebenarnya Liverpool butuh pemain nomor 6. Ya, seperti Fabinho. Tetapi itu tidak ada. Tadinya kan Caicedo yang akan masuk di sana, tapi kemudian gagal. Ya, dan sekarang Caicedo sudah ke Chelsea dengan 115 juta pound. Ya, rekor transfer tertinggi sejauh ini. Nah, mereka perlu pemain-pemain seperti Caicedo. Jadi kalau di Brighton kan selama ini kita lihat bahwa Caicedo bermain lebih dalam dan Mac Allister agak lebih ke depan. Tapi sekarang dia coba untuk bermain nomor 6, tidak maksimal memang. Ya, Cody Gakpo juga ya untuk dipaksa bermain di bagian sektor gelandang. Ya, ini tidak juga tampil seperti yang diharapkan karena gelandang Liverpool kan ada juga Szoboszlai. Nah, Dominic oke lah. Dominic Szoboszlai kalau bisa melihat bagaimana dia bisa terus berada bagi Jurgen Klopp, ditahan di lapangan tidak tergantikan, saya pikir bagus ya. Dan Liverpool memang dari awal sudah kelihatan ketika starting 11 dimainkan oleh Klopp, mereka ini dengan menakutkan ya. Pemain-pemain dengan tipe penyerang attacking yang luar biasa. Luis Diaz, Jota, ada Salah, belum lagi ada Gakpo ya. Ada Szoboszlai di sana. Jadi memang mengerikan, tapi ya akhirnya mereka cuma 1 gol bahkan dengan 1 on target yang mereka dapatkan. Itu yang membuat mungkin Klopp ada melakukan beberapa pergantian atau mungkin sampai 5 pergantian. Di babak kedua ada Jota ditarik keluar, Nunez bisa masuk, Luis Diaz juga ditarik keluar ya. Termasuk dengan Salah ketika diganti oleh Harvey Elliott. Ya, Cody Gakpo juga harus ditarik keluar, Curtis Jones yang masuk dan Ben Doak ya ikut dimainkan menggantikan Luis Diaz. Jadi saya pikir bagi Klopp juga dia melakukan PR berat dalam pertandingan ini, tapi untung tidak kalah. Ya masih bagus dengan draw 1-1 dan saya kira ada evaluasi dan harus dilakukan oleh Jurgen Klopp ketika melihat pertandingan ini di mana mereka kalah secara statistik dalam duel ini melawan Chelsea. Dan Chelsea memang kalau bisa dilihat juga ini walaupun mereka gagal bisa mendapatkan 3 poin, tapi cara mereka bermain oke ya. Kelihatan walaupun saya bilang banyak pemain-pemain yang keluar, tapi penempatan Pochettino dengan pemain-pemainnya ada sekarang, saya pikir mereka punya masa depan yang bagus untuk bisa bersaing di IPL pada musim ini. Apalagi kalau Caicedo masuk kan. Jadi membentuk 3 gelandang yang kuat. Ada Caicedo, ada juga Enzo, dan juga Conor Gallagher. Ini sangat bagus bagi Poche karena mereka punya gelandang bertahan yang oke. Dengan mendorong Enzo ke depan bersama dengan Gallagher, ini akan jauh lebih bagus untuk perkembangan Chelsea ke depan. Nah, dalam pertandingan nanti malam juga atau dini hari nanti ya, Selasa dini hari waktu Indonesia bagian barat, kita juga akan menunggu bagaimana Setan Merah atau MU ini akan bertarung menghadapi Wolves di kandang mereka di Old Trafford. Sayang kita tidak akan melihat pemain yang baru mereka dapatkan dari Atalanta, ya Rasmus Højlund yang masih cedera punggung, sehingga di depan pasti Ten Hag akan mengubah ini. Mungkin saja Rashford akan bermain di posisi depan karena Anthony Martial juga mengalami cedera hamstring, sehingga Rashford mungkin akan ditaruh di depan dengan di samping di flanknya ada Jadon Sancho bersama dengan Anthony. Di belakangnya ada Bruno Fernandes sebagai kapten ke-11 dibantu oleh Mason Mount di mantan ex atau Chelsea dan Casemiro yang bermain. Kalau di belakang 4 kan pasti sudah kita bisa tahu, bisa saja kalau bukan Dalot, Wan-Bissaka di kanan, Luke Shaw yang ada di kiri, kemudian Lisandro Martinez dan Varane yang akan bermain di sana dengan Onana di bawah Mister. Jadi kita akan melihat bagaimana penampilan perdana MU pada musim ini, dan saya rasa kalau bicara siapa yang akan menang, saya mengunggulkan MU untuk bisa menang dan 3 poin mereka bisa dapatkan walaupun tidak ingin mendahului memang
Ya, sepak bola tetap akan terjadi sesuatu di lapangan, namun kalau bisa melihat dalam 5 pertandingan terakhir itu Wolves hanya menang sekali, 4 diantaranya dimenang oleh MU, dan bahkan musim kemarin 2 pertandingan Wolves tidak mampu membuat gol gawang MU, dan MU menang 1-0 di markas Wolves dan menang 2-0 di Old Trafford. Ya, dengan clean sheet ini sudah memberikan jawaban bahwa dalam pertandingan nanti ketika mereka menjamu Wolves, ini akan menjadi milik bagi pasukan Erik ten Hag untuk bisa memenangkan laga. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk mereview hasil pertandingan yang terjadi di Stamford Bridge ketika duel Chelsea dan Liverpool berakhir imbang 1-1 dengan ada 2 gol yang dianulir, ya, gol dari Mohamed Salah yang offside dan juga gol dari Ben Chilwell ya yang juga dianulir offside dalam pertandingan semalam. Dan inilah kita lihat bagaimana Salah memberikan umpan dan Luis Diaz ini gol dari Liverpool, ini gol pertama tentunya yang disambut dengan luar biasa. Ya. Ini yang gol offside ya. Ketika Trent bisa memberikan umpan ke Salah dan akhirnya ada gol di sini. Ya, dia menaklukkan memang Robert Sanchez, tapi akhirnya dianulir oleh wasit Anthony Taylor, dan inilah offside VAR. Anthony Taylor tidak mengesahkan itu karena ada VAR sudah mengatakan ini dan tidak sah. Ini gol balasan setelah ada umpan dari Ben Chilwell dan Disasi bebas, akhirnya bisa menaklukkan Ellie Becker atau Alisson Becker. Ya. Inilah akselisasi debut dia yang gemilang ya bersama dengan Chelsea ya, pemain bertahan ini luar biasa. Kegembiraan tentunya bagi pemain-pemain Chelsea untuk bisa menyambut gol dari Disasi untuk bisa menyamakan kedudukan 1-1 di Stamford Bridge. Dan ini dia kita lihat. Dan ini gol offside. Offside, kita bisa lihat di sini bagaimana ada terjadi terhadap Ben Chilwell ya, menaklukkan Ellie Becker. Dan inilah offside yang terjadi dengan VAR menganulir ya. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.